2024. Oke, menarik sih untuk melihat ya hasil seperti apa karena sudah 3 tahun berlalu juga. Untuk Falcons sendiri mereka akan langsung memprioritaskan ke arah Kari, yang dimana ini sebenarnya cukup menarik sih karena biasanya tuh mereka selalu prio Yves-nya dulu, tapi berbeda kali ini Kari justru bakal jadi hero andalan dari Liv. Apakah ini memang menjadi satu buah ancaman untuk menghindari Vitality ngebawain hero-hero tanky, atau memang ini adalah comfort hero langsung dari Liv nih Kak Radit? Seenggaknya itu untuk ngejawab terlebih dahulu ya. Apapun pilihan hero nanti yang akan dibawakan oleh Vitality. Kita lihat juga dari 4 game sebelumnya di mana ya lebih seringnya untuk Vitality itu sendiri ke arah Akai, Genevar, dan juga lebih ke arah Hirara ya. 2 kali Akai sempat digunakan pada saat qualifier. Jadi seenggaknya Akai sekarang yang muncul tuh udah ada jawabannya lah dari Falcons Vega Indonesia yang ngebuat setidaknya nggak bakal sebebas itu juga nanti untuk Akainya bisa memberikan heavy spin ke depan dari seorang Kari. Iya, cuma ini yang bagus juga dari Vitality, aku ngelihatnya mereka sedikit ngedinai adanya Yves untuk bisa muncul di dalam draft dari Falcons. Makanya langsung digeser ke arah Chuzin, karena bayangin ya dengan adanya damage dari Paquito yang bisa jamin ke bagian belakang, terus juga hadirnya Aka, Yves mungkin gak bakal terlalu bebas. Dan masih dengan 3 komposisi yang aku rasa gak beda jauh sih ini. Masih dengan Sora, Kari, dan juga Chuzin. Yang jadi PR adalah kalau misalnya 3 kombinasi ini ternyata bisa dipatahkan sama Vitality, berarti mereka harus benar-benar entah ngerombak, entah memperkuat dengan pilihan yang lain nih dari arah mid lane-nya. Jadi let's see Vitality bagaimana cara mereka untuk bisa menembus combo yang sudah dibawakan secara win streak ya dari Falcons Indonesia. Apakah dengan menambahkan dari goldnya dulu, tapi Kimi ternyata karena Kimi ya menarik nih untuk opsi dari Kimi. Karena kalau kita lihat sejauh ini juga Cloud kan masih available untuk diambil ya. Dan gak mau di head to head kan dengan Kari. Sehingga apakah akan muncul nih cheese pick yang belum sempat kita lihat selama qualifier kemarin berjalan. Karena dengan adanya Kimi yang diambil, kita bisa bilang ya adu DPS di bagian tengah. Nantinya antara Zusin dan juga Kimi oke lah, sama-sama bisa ngasih DPS-nya. Dan ketika nanti jungle yang muncul dari Falcons Vega yang kemungkinan juga ke arah tank jungler, ini setidaknya udah ada DPS-nya yang bisa ngikis HP-nya nih. Iya ya. Ada Baxia yang juga sekarang ikut tereliminasi, opsi ke arah jungler ya yang masih sangat banyak sebenarnya pilihannya. Meskipun memang seringkali kita ngelihatnya lebih ke arah assassin ya untuk save sendiri. Ya. Harley masih ada ya? Iya, Harley. Masih ada Harley yang terbuka juga, dan Harley bisa makan Kimi sebenarnya. Dan kita tahu combo Kimi dan juga tank siapapun di depan ini sangat membuat aman banget buat Cini, dan sering memang dibawakan dengan Cini juga. Kimi, Kagura, Selena bahkan kemarin juga sempat kita lihat ya. Jadi optional dan cukup banyak. So no Matilda masih untuk support system. Karena ini Vivian yang main banyak banget sih dia. Buat roamernya ya. Kayak dia suka Hilda. Terus apa lagi? Bisa Mino juga. Iya. Ada healer-healer. Kalau mau fokus ke arah healer memang ya ada banyak ya buat sekarang untuk opsinya. Tapi setidaknya dengan nge-ban Matilda ini udah langsung menutup beberapa case atau skenario lah dalam draft yang dibawakan sama Vitality. Nah tinggal pilihan terakhir nih secara banning. Tadi sih Harley-nya mau benar-benar di-ban kah atau dirasa sebagai bukan suatu masalah nanti? Kayaknya kalau memang power banget ya 4 game beruntun dipakai, mending ban. Buang sekarang. Jadi paksa buat pakai Nolan saja atau hero lain. Barat oke. Tank semua ini hilangkan ternyata. Which is kita tahu kayak Falcon pun mereka udah kayak gak terlalu fokus ke tank ya belakangan ya 2 match terakhir. Bahkan dari awal juga dari awal ya. Belum munculin sama sekali tank jungler ya. Hanzo adanya tuh. Hanzo, Nolan. Iya. Tapi ya kalau kita lihat dengan tetap menghilangkan potensi tank jungler dari Vitality, ya mereka sadar bahwa ya siapa tahu mereka mempersiapkan tank jungler untuk ketika berhadapan sama Vitality gitu kan. Jadi ya better kita berhadapan sama assassinnya dari Save aja nih yang emang udah kita tahu juga patternnya bakal ke arah mana kira-kira. Jadi udah lebih aware lah dari Vitality untuk nanti rotasinya mereka bakal geraknya ke arah mana. Oke. Last band? Another support hero kah? Atau Cloud-nya sudah ditutup? Ya kalau Chelsea Moskov masih ada ya. Dia masih belum masalah sebenarnya untuk gold laner. Diambil sekarang atau di
simpan untuk nanti nih Om? Kayaknya simpen nanti deh. Buka rumor-rumor dulu. Rumor Revitalize masih banyak banget ya available. Bahkan pohon pun masih ada nih. Pohon lagi ya. Atau mau coba heal dah tetap ngasih tambahan tekanan lagi di awal, atau glue yang sempat kita lihat juga terakhir digunakan oleh Vivian. Iya. Apapun sebenarnya bisa, dan pohon bener. Belleriknya Pohon viral ya. Ini MWI isinya udah tentang main pohon semua ya. Udah main film. Reboisasi. Udah main Jadi- film pohonnya. Udah main film ya? Iya. Terus nih. Jokes keempat dari Om Wawa. Mantap. Oke, kita beralih ke Falcons Vega Indonesia. Apa nih kira-kira Harley-nya kak yang memang sudah diprediksikan, tapi ya targetingnya bisa ke arah Kimi mungkin ataupun ke arah Marksman. Ya. Tapi dengan Wrath of Dryad nih, ini yang bakal jadi PR untuk hero-hero masuk kan? Ya tetap aja sih kayak udahlah kalau memang Harley-nya jalan banget 4 game, kenapa gak dipakai di game yang kelima juga sekarang? Gatot dan Harley, ya kah? Sabar. Masih Karena- menunggu. Karena bisa ambil ke ini kan, ke Kimi juga nanti. Bisa. Tapi Nolan-nya ternyata. Tetap assassin sih pada akhirnya ya. Nolan, which is ini berarti kemungkinan besar Cel bisa menggunakan Moskov. Atau mau coba ada Bruno-Brunoan lagi nih om. Seneng sih ngeliat tadi di game sebelumnya banyak muncul Bruno ya. Bisa ngejawab banget juga ke arah hero-hero yang menggunakan Trinity Atom Attack Speed. Karena kan critical shot kan bakal bisa lebih power gitu di awal game. Iya. Dan ke arah Assassin apalagi nih, masuk dikit babak belur dia. Bisa. Kalau mau yang lebih sustain di lane, Brody kali ya. Tetap ya, Sangat single target ya. sangat single target. Ya, tapi ya itu dia. Mungkin opsi-opsinya main tipis-tipis juga. Marksman Harit. Aman berarti. Ya. Oke, ini dia ya. Sudah lengkap, drafting dari kedua belah tim ditutup dengan Harit oleh Vitality. Dan game pertama untuk pertemuan dua klub dari Indonesia, Vitality versus Falcons Indonesia. Siapakah yang akan langsung mengamankan game pertama untuk memperbesar kemungkinan mereka menuju ke babak semifinal? Dan langsung saja kita akan saksikan bersama Radit Overkill dan Om Wawa. Terima kasih banyak Nevin, dan kita akan menjadi saksi untuk siapa tim Indonesia yang akan menuju semifinal dari MWI 2026. Karena kedua tim yang bertanding di quarter final ini, keduanya berasal dari Indonesia. Satu harus gugur dan satu akan memperjuangkan asa Indonesia ke kejayaan di MWI 2026. So, tanpa berlama-lama, langsung disiarkan dari Paris. Kita akan segera menyaksikan game yang pertama, Vitality versus Falcons Vega Indonesia. Iya, ini dia Fumi Eko dengan jangan sampai salah masuk rumput kembali terjadi ya. Ya, Yang kita sudah sering melihat nih, salah masuk rumput tiba-tiba level udah ketinggalan. Lain udah terbengkalai langsung di awal-awal. ini masalahnya belum setengah menit game berjalan, udah kehilangan setengah HP dan ngebuat sekarang Violetnya lebih percaya untuk ngasih pressure ke arah Pakuito dari Fumi Eko. Eko juga adalah pemain yang menurutku ini sangat-sangat bersinar sekali sih di MWI sekarang ya. Dari EXP lane yang memang bisa selalu dikontrol dengan dia. Dan Bargain Hunter ternyata dipakai oleh Kimi, oleh Chini sekarang. Berjumpa dengan ini Sora ya, Soranya Violet lagi. Sora udah push rank nih dia. Push global ya di MWI. Oke, tapi sejauh ini masih hanya mirroring saja yang dilakukan ya. Belum ada rotasi yang agresif juga yang akan coba diperlihatkan. Meskipun dari Fumi Eko sadar nih, sekarang waktunya yang tepat untuk dia nge-cut dari minion yang ada di bagian atas, membuat nanti rotasi bisa berjalan ke arah bagian lain om. Ya, Leaf juga pakai bargain nih. Ada save. Waduh, Fracture. Ada Fracture. bahaya banget. Itu dia satu momentum dari Fracture yang digunakan. Coach yang begitu menyakitkan sehingga first blood dipegang oleh Seth. Iya. Kemenangan kecil pastinya ya. Kalau goldnya pastinya akan ada sedikit platingan yang dilakukan di bagian bawah juga. Di bagian atas Fumi Eko akan menuju ke level 4 sebentar lagi. Tapi pancing ada Vival, lihat Vivalnya nunggu. Heavy Spin sudah ready. Jangan keluar, nggak Nggak sampai sampai. sih untungnya ya. Tapi udah level 4 Fumi Eko-nya om.
Dan memang kalau kita lihat sekarang turtle yang pertama ya, kondisi dari tank jungle sudah pasti akan jauh lebih diuntungkan. Sementara lagi-lagi nih kalau kita lihat rotasi dari Seth, gak mau merelakan Chell-nya bermain dengan nyaman om. Dikasih level 2 Chell. Iya loh. Ini lagi datang lagi ke bawah nih ya. Ini Halfeds yakin muncul lagi nih dia nih. Livy membuka Crimson Beacon. Save masuk. Violet targeting ke arah sini, membuka flickernya juga tapi berhasil didapatkan dengan satu Heaven's Wrath. Begitu menyakitkan. Landing bawah yang begitu menguntungkan buat Falcons Vega. Membuat sekarang harusnya bisa full plating sih dari seorang Liv. Iya. Ini gak dikasih main loh buat Chell. Gak dijaga kan? Gak ada backupan sama sekali ke bawah karena memang setup untuk turtle. Sehingga mau gak mau Chell harus recall kembali. Wow. Dan plating buat Liv sangat kenyang sekali. Dan ini sesuai dengan tempo yang memang dimainkan sering oleh Falcon. Biarkan Livnya jadi dengan carry-nya. Nanti Livnya bakal punya posisi bagus waktu tempat gede. Oke. Dan ini kondisi yang sangat baik sekali untuk Falcons Vega ya. Karena di 2 menit awal 1000 gold meskipun mereka kehilangan objektif lah ya. Karena memang di trade. Tapi untungnya cukup banyak gitu. Dapetin Chini. Berulang kali ngegagalin Chell buat farming. Jadi ya snowball effect-nya tuh berjalan gitu dari Falcons. Ya, dan Liv memang cukup dimanjakan ya. Karena Iya. secara level kalau kita lihat ada unggul 1 di atas dari Chell juga. Dan ini dia, ada rotasi ke bagian bawah. Semua di bawah nih. Wah, ini akan bertemu di area river, terangkat. Tapi heavy spin yang dimulai dibuka. Stormbind masih bisa untuk dihindari untungnya Vival. Melarikan diri dengan cukup aman. Yep. Di atas masih ada Fumi Eko juga, Chell. Rebutan ya dari gold. Ini berat banget sih buat Chell-nya, benar-benar di pressure. Fumi Eko sempat untuk dapetin platingan beberapa. Wah, itu lumayan banget sih. Dan sekarang Seth yang mengambil Fire Beetle, tapi ada Chini juga yang memberikan covernya agar nggak ada lagi invasi jungle yang coba dilakukan Ya. oleh Falcons. Belum terlalu jauh sebenarnya untuk low gap yang terjadi tadi. Dan dari level chef ini kayaknya masih cukup dekat ya. Ya, Untuk si Vival, jadi masih bisa diatasi seharusnya sekarang. Sama-sama di level 7 untuk next turtle 8 mungkin. Untuk chef kalau bisa. tapi Fumeko yang tadi sempat tertinggal ya sekarang terlihat Ya. jauh lebih owning ya. Ya. Karena memang berhasil juga untuk menguasai tadi cut minion yang sangat baik. Tapi sekarang objektif kedua sudah mulai hadir Om. Dan apakah ini waktu yang tepat untuk Falcons coba untuk kontes? Nah, mungkin bisa sih mereka kontes sekarang. Apalagi kalau melihat chefnya kalau bisa dapetin fracture ya di level ke-8 atau fracture level 2. Stunning Pulse memang sudah dibuka. Tapi lihat, sepertinya bakal cukup sulit ya. Dan memang ada heavy spin yang mengunci langsung ke arah Violet. Coba untuk di-cover dengan AOG. Tapi Violet mencoba untuk menghindar Shifting Skies ke arah Cloud. Dan sekarang memang lihat gimana sini yang ditargeting nggak dikasih escape dengan begitu mudah. Berhasil mendapatkan seorang Violet. Tapi terkena efek Town dan justru malah Seth yang berhasil didapatkan. Dan harus hati-hati karena Chini pegang Sky Pierce. Itu bisa saja meledak sewaktu-waktu dan menambahkan stack untuk Sky Pierce yang sudah ada di angka 10. Vitality mereka mengejar ketertinggalan juga di bagian bawah. Gak ada bantuan sama sekali nih. Liv lumayan keteteran juga ternyata. Iya. Dan ini jadi langsung berbalik ya. Yep. Keuntungannya. Untuk kesempatan ya tadi. Langsung semua dikuasai oleh Vitality. Dan bahkan untungnya purple buff masih bisa diamankan oleh Raimundo lah ya. Ya, tapi gak ada untungnya untuk Chef ya. Karena Chef lebih butuh untuk purple buff-nya. Bisa lebih ke spam nanti dengan Gouch-nya juga. Agak terbatas penggunaan dari Gouch. Expansion dan juga Fracture nanti. Ya, dan kali ini kita lihat gimana Falcons yang tadi memegang tempo yang cukup aman di awal game sudah mulai dibalikan oleh Vitality. Sehingga membuat Vitality sekarang lebih bisa untuk bermain agresif seperti Fumi Eko. Memang ada Shifting Sky sekarang Thunder, bukan Cloud sekarang. Tapi lihat Fumi Eko masih berani untuk 1v1 dengan Seth. Double jab combo. Satu hit terakhir yang dibutuhkan. Masih bisa menghindar dengan Gouch-nya. Mid lane area. AOG tadi sempat dibuka. Untuk memukul mundur semua member Vitality. Untuk mendapatkan area outer turret. Dan space untuk Liv di bagian bawah. Tapi Vival mempersiapkan surprise-nya. Dan gak bisa ternyata. Ya, Fumiko dapetin top turret juga. Jadi ini lumayan untungnya untuk Vitality. Yang tadinya tertinggal di awal-awal, mereka sudah mulai mengejar juga. Dan Liv kali ini akan kedatangan 3 tamu. Wah, ini udah gak baik-baik aja ya. Meskipun Seth lagi-lagi cukup struggle di bagian atas. Untungnya Raimundo sempat nge-shown 4 player zaman Force diaktifkan Raimundo. Vitalize masih cukup aman seperti untuk Liv. Backupan pun datang Violet. Membuat semua pressure dari Vitality digagalkan di bagian bawah. Yap, thanks to Revitalize. Tapi di bagian atas gak aman sama sekali ya. Karena Fumiko berhasil untuk memberikan sebuah push yang cukup jauh ternyata. Dan Fumi, satu jab. Kedua,
Dia sadar loh ada Livy di situ dan langsung membuat Crimson Beacon ke-trigger. Purple buff lagi-lagi, Right of Riot yang gagal dari Vivian. Flicker sudah mulai dibuang, terkena efek stun dari Raimundo, tapi Liv dikejar oleh Fumi Echo. Terkena double jab yang membuat gak bisa join ke dalam teamfight karena sekarang Heavy Spin mengunci Raimundo dan berhasil. Lethality yang begitu menyakitkan mendapatkan stack demi stack dari seorang Cini. Iya, ini memang Cini dengan kiminya ya. Sering terlihat memang, dan selama di depannya tank yang sulit untuk bisa langsung di instant burst, Cini akan sangat bebas Ya, untuk memberikan damage dan menambahkan stack-stack lethality yang dimiliki. ini udah cukup aman ya. Meskipun baru 2 stack ya Om dari Cininya. Waduh, baru 2, tapi kalau berasa sih 20 udah lumayan berasa dia. Iya ya, tambahan dari semua presentasi yang dibutuhkan dari lethality-nya. Dan bahkan sekarang perfect turtle untuk vitality. Diamankan di menit yang ke-7 nih. Double jab lagi. Hampir aja Livy-nya hilang. Itu ada shield dari Crimson Beacon. Timing yang benar-benar bagus sekali. Ya, tapi kayaknya kalau udah jadi satu item lagi ya, bakal sangat-sangat sulit untuk bisa menghindari damage dari Fumi Echo. Apalagi ada Melvic Roar yang dipegang. Baru jadi tuh ya. Wah, itu kalau tadi udah punya, hilang. Kalau double jab mules langsung. Oke, full penetrasi dengan lethal ignitions dari Fumi Echo ya. Ini sih lini belakang sekali kena kombonya hilang sih Om. Ya, harusnya yang item ketiga ini ya, itu bakal menutup si Halberd Oke. buat si Fumi Echo. Cukup struggle dari Seth mencari sweet spot untuk ngasih jebakan ya. Karena ya mapnya juga bisa dikontrol gitu sama Vitality Om. Iya, dan EXP-nya ini jauh banget loh gold difference-nya. Rata-rata mungkin ada di tangan Fumi Echo. Waduh, tapi kali ini memang ada Heavy Spin kembali ke arah Violet mengunci pergerakannya. Gak ada lagi Violet membuat sekarang Falcons akan coba untuk masuk ke arah lini belakang dengan Desaman for Shell. Masih bisa selamat kah? Memang kehilangan Violet, tapi sepertinya dengan gak ada Cini